Raja Muda dari podcast Malu Jaboja. Kita kedatangan podcast Bli. Wes, selamat dulu. Podcast terbaik di Bali. Terbaik di Bali. Setelah Jog Bali. Saja. Nggak ada lawan. Iya. Betul. Sama podcastnya ini deh. Podcastnya siapa namanya? Yang YouTuber tuh. Yudis. Yudis Ardana. Yudis podcastmu jelek. Kita screenshot kirim ke Yudis. Langsung reach langsung. Iya, karena Yudis yang nulis anak-anak stand up. Gitu. Oke, perkenalkan ini dulu biar. Ya. Dari sini sudah menunjukkan mereka sangat kompak. Isi gimmick sih. Oke, kenalan dari apa aja nih? Nama aja? Nama. Nama aku Agus Hendra, tapi di lingkungan dipanggil Gosen sih. Gosen. Ya. Lingkungan kisah soal skena. Nggak berani bilang skena, bro. Lingkungan itu maksudnya apa? Banjar maksudnya? Atau tempe dipanggil gak datang. Kebetulan agak liang. Tempe ini makanya teker. Beli tadi di depan kan. Singelah Banjar. Gak dititip. Liang tempe. Oke. Saya beli Saka. Beli kakak. Ya, beli Saka. Viral. Kenapa viral? Karena mengejek pelayangan kayaknya. Itu saya. Dari podcast Bli lah. Podcast Bli. Ceritain dong podcast Bli, karena kan kita masih podcast nih. Makanya kita pengen juga ngundang sesama podcaster. Karena kita junior nih. Betul. Masih jangan dulu tolong. Menyalawi. Jadi podcast Bli itu sebenarnya kan waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah. Ya 2021 pengen bikin podcast, karena kan zaman-zaman kan baru-baru mulai ada podcast tuh waktu itu. Ya. 2021 ya? 2001 di 2021. Covid, masa Covid. Oke. Waktu itu partnerku belum dia. Masih temanku dulu. Dia dipilih karena apa? Karena ngandang. Karena available. Karena kelapat ya. Dan dia jawabin. Karena dia kayak bunga dia. Gimana tuh? Bunga di tepi jalan. Nggak usah. Oke, langsung. Bunga di tepi jalan. Dipetik salah gitu lah lebih baik. Aduh. Jadi kita tuh bikin podcast gitu. Jadi bikin podcast tuh memang ada kerjaan nih gitu. Memang kerjaan ada, cuma kan kayak selingan gitu loh. Karena kan itu kan ada libur, ada masuk kan. Dengan Covid kan kadang masuk, kadang libur gitu. Bikin yuk gitu. Kira kita bikin, terus kemudian berapa episode kita ikut lomba tuh. Oh iya, ikut lomba. Ya ikut lomba. Lomba siapa yang mengadakan lomba? Prambors radio. Ya. Oke. Pas itu iseng aja, ikut berapa sih podcast di Indonesia nih, pasti dikit nih gitu, ikut aja yuk gitu. Ikut, kita daftarin gitu. Nah ternyata yang daftar tuh sekitar 8.000 gitu. 8.000 apa 800 gitu pokoknya. Banyak ya? Banyak ternyata podcast tuh. Jadi ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu, ada semua. Sampai akhirnya kita nembus 20 besar kemudian di audisi lagi sampai 10 besar, terus 5 besar. 5 besar. Ini lawan kita ini tuh Ozar Rangkuti tuh. Ozar Rangkuti. Ya, Ozar Rangkuti tuh podcast aja kan udah melalang buana lah ya. Betul. Kita di roasting habis-habisan tuh sama Oza tuh. Iya. Dia pokoknya bikin catatan untuk podcast Bli apalah kayak lu siapa gitu lah pokoknya. Terus dari awalnya kan kita kan takut nih kayak orang serius deh gitu, ternyata kan kita baru tahu bahwa ada yang namanya kayak gimmick gitu. Dia tuh emang orangnya gimmick banget kan. Betul, Oza. Tapi yang lucu itu bahwa Oza itu dia peringkat 4, kita dapat nomor 3. Woi, semangat buat podcast Bli. Faktanya bahwa Oza ada jauh di atas kita sekarang tuh kan menyakitkan. Ya memang juara tidak berarti menang. Benar sekali. Soalnya satu hal yang pasti sih cuma podcast Bli sama podcast Kesel aja yang masih ada sampai sekarang, masih aktif ya. Yang lain enggak?
Yang juara satunya udah enggak. Ingat nggak apa namanya? Juara satunya itu namanya Sesakata. Kosakata. Sesakata. Sesakata tuh ngebahas tentang puisi-puisi gitu. Oh. Tentang astronomi apa gitu pokoknya. Iya. Terus yang kedua itu kalau nggak salah namanya podcast, aduh lupa namanya. Pokoknya dia tentang drama gitu. Bukan. Puan, kata puan. Perempuan kan? Masa Puan Maharani? Tidak dong. Bukan. Jadi podcast apa gitu namanya, pokoknya mereka tentang drama gitu lah. Sempat tanda tangan sama Prambors juga kalau mereka bikin drama apa. Tapi setelah itu nggak tahu sekarang gimana. Iya. Kok seru ya podcast Bli ya? Tapi akhirnya aku istilahnya setelah 2022 udah mulai membaik, COVID kan 2023 udah mulai membaik. Akhirnya kita karena udah sibuk masing-masing sempat terbengkalai itu. Podcast ya. Ya sempat masuk manajemen juga, ada manajemen ya di Canggu gitu kan. Manajemen apa? Manajemen villa. Bukan. Ada namanya villa. K Entertainment, ada namanya K Entertainment. Korea berarti. Bukan, KHE K. Oke. Baik, K Entertainment itu ikut, terus kayaknya waktunya susah banget nih buat bikin gitu kan, buat bikin rutin susah. Akhirnya berdiam diri sampai November 2022. Nggak tahu, aku kan. November 2022 itu ada kita dapat undangan yang Itu tahu aku tuh. Jadi kita ada G20. G20. Ya. Di situ semua sebagai apa? semua podcast di Bali itu diundang G20. Sedangkan aku itu baru kenal itu sama CPNS Podcast, ada CPNS Podcast. CPNS Podcast. Ya, coba podcast nanti serius gitulah namanya. Oke. Sama CPNS Podcast kita diajakin. Bukan, aku yang ngajak. Karena aku dapat informasi link dari teman-teman. Dari dulu kita ikut lomba podcast kan kita dapat banyak banget teman di situ kan. Mereka ngehubungi kita, ini dari Kominfo mau ngajak ini, dari Kominfo loh nih. Dari Kominfo ngajakin yang buat sangat masuk G20. Kominfo yang sangat paham teknologi. Iya. Yang sangat inilah apa namanya revolusioner lah. Betul. Katanya seleksi masuk Kominfo kita main Tekken kan. Dan Bloody Roar. Tahu Bloody Roar? Tahu. Kita aduh. Masa nggak tahu. Oke. Kamu kayak Bakuryu nggak deh? Bakuryu Jenny lah biar dapat lihat softtek. Jadi singkat cerita akhirnya ketemu lah sama ada teman-teman podcast Tendang Tanding. Itu di bawah asuhannya dia gitu. Bapak ini sudah mau beli tim dari Udah punya tim dia. Jadi podcast Tendang Tanding itu tentang sepak bola kan gitu. Jadi kita berangkat ke G20-nya itu ada sekitar 4 atau 5 podcast lah gitu pokoknya. Di G20 ngapain? G20 tuh kayak kita kunjungan aja. Kayak nonton pameran gitu. Kayak nonton pameran, ya masuk ke pameran gitu. Ya bayangan kita kan ada seminar apa gitu kan. Kita nggak ada kerja sama apa kayak gitu, nggak ada ternyata. Cuma kita dapatnya itu dapat uang saku sama merchandise itulah. Keren berarti ya. Berarti kita salah haluan dah. Nah itu bukan keren sih, nggak nekang hasil. Iya. Penting gitu loh. Betul. Waktu itu podcast Bagja kita daftar Pildacil. Waduh. Pildacil. Ya tapi ada hasilnya sih. Akhirnya aku ketemu sama dia. Jadi teman-teman podcast tuh sebali tuh sering ngumpul kan, beberapa kali ngumpulnya kita bikin apa gitu. Sebali yang kita tahu. Yang ketawa aja. Jadi dia kok aku nggak diajak? Ada yang gitu. Maunya undang ini sih, undang siapa namanya? Aduh. Siapa? Mau undang yang Jog Bali gitu kan, takutnya podcast apa nih? Itu dia bilang pas dia nonton podcast apa? Cilah. Ya akhirnya ketemu sama dia, akhirnya kita mulai lagi tuh 2023 tuh mulai lagi. Terus habis itu ya mulailah sibuk lagi kan. Akhirnya sekarang kita baru mulai lagi dengan format baru lah istilahnya. Podcast tapi kita selingi dengan video-video kayak top 5 gitu lah. Top 5. Mengikuti gini lah, apa namanya, tren-tren gitu. Iya, sekarang kan lagi banyak yang beberapa yang apa namanya Bali Today. Yang itu
modalnya kan. Kita mulai di situ tuh. Oh, betul. Kita kolektif. Anda jelek, tolong Kita kolektif, sorry ya. Scroll langsung. Saya blok. Tapi itulah apa namanya yang kita tahu bahwa podcast di Bali itu sebenarnya banyak banget tuh jauh setelah itu gitu. Ada beberapa teman-teman yang mulai tapi ya berhenti karena nggak konsisten aja gitu. Betul. Tapi podcast Beli itu genrenya apa sebenarnya? Sebenarnya kita kan ngambilnya komedi tapi sesuai dengan visinya kita tuh. Waduh visi. Apa yang Ada visinya. ada visi ya, VISI ya. Betul. FISHY kita udah kaya. Biasanya something visi itu kan dapat kucuran-kucuran dana. Waduh, tinggi sekali bahasanya ya. Susah ngomong sama ASN. Terdidik APBD ya. Intinya gitulah, jadi apa namanya ya baru tahu ternyata banyak banget teman-teman yang niatnya gede banget tapi kurang konsisten. Oke. Yang dirimu terakhir bikin top 5 apa? Apa ya? Top 5 mall. Top 5 mall. Top 5 mall yang ada di Bali. Orang-orang yang kayak Saka. Betul. Kayak kita. Oh ya, saya. Yang dibenci dagang-dagang bakso dari Jawa. Solo, Purwokerto, Nganjuk. Biasanya bakso Bangdol tuh kursinya nggak bagus. Iya, benar tuh. Kualitas kontrak kursi. Iya. Tapi emang itu. Iya betul. Emang itu. Itu kan top 5-nya emang buat orang-orang kayak kalian gitu. Iya, Jadi betul. kayak nyari yang ada nih banyak space buat duduk. Betul. Jadi kalau udah ada itu recommended lah. Apa rekomendasinya? Kemarin tuh kita tuh bahas Sentro, yang pertama tuh Sentro dulu. Sentro banyak tempat duduk betul. Sentro tuh banyak tempat duduknya karena yang pertama kan kita kesana tuh kalau sekarang itu kan nggak cuma apa namanya belanja di merchantnya gitu kan. Betul. Paling banyak kesana nonton basket sama lihat sunset kan. Iya. Terus duduk kan Di Maji. di tanah Di gitu Maji, kan. Maji. Ya tuh. Di situ. Terus yang paling bagus tuh ya ini Living World. Kan di setiap sisi ada kursi. Ya. Jadi Cuma nggak kursi capek. itu susah berdiri Iya. saya. Saya kasih tahu Living World duduk enak bangun susah. Ini gini mah living word, kita udah tak kasih enak ada ya kita minta lagi. Banyak mau orang deh. Tapi kita nggak masukin icon karena kita belum sana gitu. Ya. Icon bagus. Bagus ya. Ya gitu aja sih. Gak ada jokes. Apa sih isinya paling gitu-gitu aja kan? Iya, Icon. Untuk Sebenarnya katanya mall terbesar di situ. Katanya. Di Sanur. Kata siapa? Kata orang. Iya. Gitu. Cuman jangan putar balik di situ setelah Icon. Karena viral di TikTok kan. Iya, iya. Bawa yang mau peledah gitu. Jangan putar balik. FYP. Iya. Tapi yang di Icon tuh bagus, ada bioskop yang layarnya besar. Ya, tapi mati listrik kan? Iya, mati listrik. Tidak ada yang bagus di dunia. Emang ada bioskop layarnya kecil? Ada. Sudah saya bilang kalau buka laundry jangan nyetrika. Berbarengan dengan bermain bioskop. Jangan jempret kan marah masyarakat Bali. Laundry sadar tuh biasa keren. Udah biasa ya? Iya, Dar, Anda kan sudah menyiapkan pertanyaan karena tidak ada punchline dari tadi kan? Biasa aja sih, Pak. Fungsinya dia begitu. Enggak. Sebenarnya ini kan kita harus membahas current issue gitu loh. Iya. Tentang Bali. Sebagai podcaster tuh harus membahas. Harus tetap update dengan Tetap informasi update. terbaru. Iya. Karena saya nggak update, jadi silakan. Oke, selamat datang di podcast. Gimana Sang? Nanti potong di tengah-tengah bagi dua. Iya. Atau nanti kita ambil podcast Beli, upload di tengah-tengah. Jadi set habis langsung podcast Beli gitu. Biar panjang episode podcast Beli. Oh gitu. Nah, terakhir nih kan gini nih. Saka sama apa namanya? Gosen. Gusen. Ada gini loh, apa namanya? Helikopter jatuh gara-gara ini tali layangan. Ya. Iya. Ini jadi gini nih, apa namanya? Kayak polemik baru lah. Soalnya kan apa namanya? Layangan emang udah jadi tradisi lah di Bali. Benar. Ada rareangon gitu kan udah dari dulu kalau panen-panen besar merayakan dengan layangan. Iya. Oke. Dan ini sampai ngeliat helikopter nih, gimana menurut kalian kira-kira? Ya. Gimana? Gimana? Enggak apa-apa. Hujanannya sudah sampai di saya. Aman.
Yang mau komen silakan. Aku mau nanya dulu nih. Boleh. Kontenmu itu sebenarnya satir apa gimana? Satir itu. Semua satir sebenarnya. Oke. Gitu. By design sebenarnya. By design. Berarti komentarnya semua emang lucu jadinya gitu. Iya. Kalau Gitu. misalnya kayak serius dengan komentarmu, itu serius juga komentarnya. Iya gitu. betul. Parah sih. Sebenarnya sederhana aja sih kayak gitu ya. Yang punya helikopternya siapa? Raffi Ahmad ya kalau nggak salah. Kayaknya aja lah resliuran Ya, mereka kurang riset aja sih. Betul. Maksudnya kan kita tuh maksudnya musim layangan tuh kan emang udah ada selalu di Bali. pastinya loh. Betul. Dan pasti di bulan ini sampai bulan ini gitu loh. Jadi kan mereka bisa tahu lah. Oh kalau sekarang aku bulan ini aku naikin helikopter harus Ya. hati-hati nih karena ada gini gitu loh. Ya. Selain itu juga yang apa namanya? Yang naikin layangan juga kayak karena sekarang pemerintah kan udah ngasih tempat nih. Betul. Maksudnya kayak di Padanggala. Ya. biarin lah menurutku aja sih. Padanggala. Dikumpulin aja di sana naik layangannya jadi kan enak gitu. Betul. Nah, lu soalnya nggak tahu dia Padanggala. Nggak tahu. Melayangkan dikira prostitusi aja. Wow, nyari yang XX ya. Ya, biasa dia bersodomi kura-kura di sini. Waduh. Cewek Banyuwangi di jembatan plastik. Ada saya sensor. Waduh. Tenang, ada sensor di sini. Sensor. Dari kapan? Gitu. Ada sensor kalau ingat. Kalau enggak ya udahlah biarin gitu. Iya, betul karena kan ada beberapa video yang ada pilot helikopter, emang dia aware, ada layangan-layangan dia udah aware sebenarnya, begitu. Kurang Setuju riset nggak? aja. Betul, kurang riset. Tapi sebenarnya gini sih, kalau setelah ada kejadian ini, boleh dibilang kita jadi tahu gitu loh, ada mungkin pelanggaran yang dilakukan gitu. Misalkan yang pertama helikopternya mungkin terbang terlalu rendah, Betul. atau enggak mereka yang main layangan berada di jangkauan yang seharusnya dilarang, betul. itu kita nggak tahu tuh. Cuma sekarang kan harusnya tuh semua pemerintah di provinsi Bali khususnya harusnya itu kan ketika ada orang bikin investor mau bikin apa, ketika mereka membuat sesuatu yang baru gitu, kita punya regulasi ini loh, kasih mereka, jangan dilarang gitu. Harusnya kan mereka harus tahu gitu loh. Ya. Tapi kan mungkin aja udah dikasih tahu, cuma yang Ya, bisa jadi nerbangin itu aja nggak tahu. Iya, betul. Dan itu talinya itu bukan tali yang setipis gitu, setebal kabel gitu, Iya. lebih tebal lagi kan talinya. Tali sampi di Iya. Betul. Tali sampai yang ada makan jadi bakso. Tali sampai. Serius dah, gede tuh. Gede banget Iya, talinya ya. Terus kabel aja. Kayak kabel Yang ya. plastik itu kan Nilon. Betul. Nah, Anda kan masyarakat sekitar Anda. Sekitar dilarang berlayangan ya. Dia tinggal di sana. Dekat airport. Jadi Dekat sekarang saya bawa airport. kamera, lihat orang layangan saya foto. Terus Lapor atau bayar aja deh. Saya lebih ke pungli ya. salah satu contoh yang kayaknya melanggar salah satu estetika Bali itu ya. Kalian pernah ke Renon nggak? pernah Nah, ini biar kalian ini nggak mau nyebut ya namanya ya, cuma kalian pasti tahu. tak sebut dah. Renon tuh jalan di Renon kan, protokol Renon yang besar tuh kan. Betul. Jalan apa Cok Tresna apa namanya? Ini jalan ke situ apa pas? Cok Agung Tresna kan muter nih. Betul. Ya, kan muter nih Cok Agung gini. Yang di sini itu ya. Kalau kalian muter, kalau kalian still Bali, tiba-tiba ada still Yunani kan. Still Bali, sabar. Nah, tiba-tiba ada gedung still Yunani nih. Menurutku itu udah melanggar estetika loh. Oh. Menurutku ya. Adalah salah satu bangunan ya. Ya, gedung pokoknya gede banget tuh kayak still Yunani tiba-tiba gitu. Mungkin dia mendukung Zeus. Karena kan DD-nya sama sih. Oh itu. Pokoknya itu salah satu menurutku pelanggaran yang besar banget sih, kayak merusak estetika aja gitu loh. Udah Iya, bagus iya. nih semuanya still Still Bali, Bali. tiba-tiba ada still Yunani nih gitu. Iya. Walaupun yang sebelah sininya itu ada restoran-restoran kan Iya, masalah benar. sih. Tapi ini kan protokol kayak Pemerintahan ya? gitu loh. Oh iya. Coba ada lagi ini kan pasti ada yang tahu nih. Kedok keluar Iya. Sepada. Emang sepada masa Yunani ya? Pada ke masa Belanda. Goblok. Oh betul. Pada Belanda. Hah?
Belandes Ini udah tolol podcastnya serius. Apa? Semua orang yang tolol. Podcast beli juga tolol kok. Nggak ada yang benar. Oh iya, estetik. Kalau di ini kan video saya tuh yang viral sebenarnya adalah kan kalau bermain sama-sama aman aja gitu kan, makanya tak confidence sama-sama aman. Terus orang jadinya pasti aku berani orang bakal ngetek apa dasar Ci ngomong sama-sama aman gitu. Ya, bukan menolak tradisi, cuma sama-sama diatur aja biar aman. Gitu. Udah ada aturannya, makanya kan bukan bersyukur saya istilahnya. Untung ada kejadian ini. Betul, jadinya Jadi semua tahu kan benar, gitu benar. semua. Jadi tahun depan tuh kalau misalkan ada kejadian lagi berarti ada yang salah. Iya, betul. Oh. Nah, kadang-kadang ini bro, orang tuh marah-marah dengan aturan, ya jangan aturannya yang dirubah Iya. begitu. Nggak akan pernah berubah aturan itu. Memang Bro, Bisa? bisa. Hah? Ya. Kalau anak ini, Anak apa? Anak apa? anak ayam. Nah, ayam. Jangan berdiskusi kalau ayam. Sudah ada yang dibunuh. Apalagi layangan dengan helikopter. Telur sama ayam. Telur sama ayam aja ditusuk. Bro. Apalagi helikopter dengan layangannya. Bahaya. Begitu mengerikan. Gitu. Itu tadi layangan helikopter. Layangan helikopter. Apalagi dari yang belakangan ini di Bali terjadi yang viral-viral. Wah, kebut-kebutan di jalan. Apa? Kebut-kebutan di jalan. Nah, ini diserang gara-gara menyerang Papa Dali. Waduh. Saya cinta Bapak Dali. Itu pertama kali aku dengar berita tuh dari istriku kan. Yang siapa sih namanya yang cewek tuh? Kopan. Iya, betul lah itulah. Suaminya Kopan tuh meninggal. Kopan. Ya, pertamanya kita nggak tahu. Ini tidak mendiskreditkan ya. Emang Kita nggak tahu tahu. semua. Ya, Kan nggak tahu. walaupun dia selebgram tapi nggak semua harus Betul, tahu. marketnya beda. Ya, Cristiano Ronaldo belum tentu juga tahu dia kan? Ya bener. Benar kan? Tahu lagi Ronaldo. Cristiano kamu tahu Kopan? Tahu, saya tahu. Pernah nanam mangrove sama saya. Asli sama jadi iklan Sofi. Cristiano atau Kopan? Oh, Kamaris Mother gitu. Sama Sampai anaknya tahu sih. Lanjut tahu dari Itu istri. dari istri tahu, jadi kayak kan maksudnya di apa ya kasusnya dia tuh benar-benar nggak tahu gitu loh. Iya. Tapi di sosial media tuh rame banget. Betul, dengan rame dia sekali. gitu loh. bener. Habis itu aku cari tahu nih kenapa Iya. sih sampai Viral. heboh banget Iya. gitu loh. Ternyata kan karena dia Papa Dali ini adalah sosok ayah yang Dirindukan. satu gitu kan Ganteng. itu salah satu apa sih namanya yang paling utama lah faktor Iya, utama. iya, Yang iya, kedua itu kan karena Jago bikin empasi. benar yang merawat anak. Oh. Empasi, makanan pengganti asi itu loh. Iya. Oh, gitu. Makanya Jadi konten warga-warga itu isi tuh bikin gitu. Soalnya dia ini kan bapak tidak jago bikin empasi. Masa anak harusnya minum susu diganti cilok kan? waduh dikasih air beras. Air beras, berasnya yang dari padi mas dan Mas. merek roti. Mereknya apa sih kemarin tuh? Aduh lupa lagi. Ya itu sih maksudnya Oh, berarti Rame. empati. ya jadi rame gara-gara itu ternyata. Jadi banyak cewek yang suka lah. Ya kurang lebih seperti itu. Tidak cowok idaman lah Ya, di ya. luar kejadiannya ya. Betul, Aku pengen ingin melanjutkan kata-kata cuma kayaknya Ya, nggak usah. iya, gitu betul, kan. nggak usah. Nanti kita potong Michael. Keluar nanti. Kakak tahu dirimu kejadian itu? Ya Awal namanya. awalnya kan tahunnya itu ketika orang rame-rame ngomongin ada yang tinggal di Twitter kan. Di X tuh dia bilang bahwa oh ini meninggal kan. Begitu iseng lihat TikTok atau Instagram itu lewat kan lewat. Oh, siapa nih? Oh dari Bali. Oh dia ternyata berhubungan dengan kecelakaan di Sunset Road. Sunset Road kan. Jadi kebetulan aku punya trauma, bukan trauma ya. Ya pengalaman bikin trauma sih sebenarnya. Pengalaman di Sunset Road waktu aku pulang malam-malam itu hampir ke serempet sama yang ngebut-ngebut kan. Jadi begitu. Dan ini tuh dalam waktu 2 bulan tuh ini tuh nggak kecelakaan Sekali. yang kesekian gitu. Betul, bukan kecelakaan. Ada yang sampai kepalanya putus ingat nggak? Aduh, nggak tahu. Ada sampai kepalanya putus. Jadi tinggal rongganya doang. Jadi ini udah lepas sih segini nih. kasihan. Nah itu salah satu yang aku malah nggak kasihan gitu loh kayak oh mampus lah masih syukurnya kecelakaan tunggal kan dan Iya. syukurnya itu orang kecelakaan tunggal juga Betul. nabrak truk dia atau apa gitu pokoknya jadi yang ngebut di sana tuh emang kebanyakan kecelakaan tunggal kan. Ya betul. Kebayang nggak kalau misalkan kayak kita pernah nonton video-video dark web itu yang
orang nggak tahu apa-apa nih. Iya. Tiba-tiba ada orang ngebut dan nabrak yang Dia kita kena udah benar-benar kan ya. Dan aku punya kejadian di situ di Sunset Road persis tuh dekatnya Carrefour yang dulu tuh hampir diserempet, terus kemudian ya ngelihat orang kebut-kebutan tuh jadi kayak gitu ya. iya takut Betul, gitu loh, betul. kita takut Kan tuh. dia hampir diserempet. Iya. Soalnya mau nyerempet dia bilang, wah set lah. Sampai gitu banget. Karena jelas dilihat lo. Ternyata lebih drama yang mau dirempet. Saya tobat, bro. Nah akhirnya aku ketika tahu berita itu kemudian di X itu yang nge-share video dia ngebut-kebutan Iya, di betul. jalan di bypass. Tapi kan bukan itu sebenarnya kejadiannya kan. Ya, memang Cuma bukan. salah satu yang dia posting. Iya, jadi di bypass itu terus kemudian ada yang bilang, oh ini kan video lama ngebut-kebutan. Betul. Kalau kayak baik-baik jalan di Sunset Road nggak akan Betul, kejadian bro. apa-apa. Ya, Itu selama kok ini simple paling itu aja. selama ini saya di Sunset Road Dan cuma itu- timing belt yang putus. Kejadiannya kan pagi dini hari gitu Iya, kan jam 2 jam nah. berapa gitu pokoknya lupa. Iya. Jadi saat itu aku ya roasting aja semua gitu. Apa sih bilangnya? Emangnya kamu nggak bisa apa-apa? Iya, yang penting aku masih hidup gitu-gitu. Betul. Soal itu ini maksudnya Ya. aku nggak ada masalah dengan Siapapun, akses-akses iya, ya enggak ya. betul. Aku sama yang komen-komen netizen itu yang di TikTok apa sih nggak bilang bahwa nggak semua laki-laki bisa gitu. Betul. Kenapa nggak kenapa Papa Dali sih, kenapa bukan Marcel gitu-gitu? Iya. Sampai orang lain tuh dibawa gitu loh, bawa gitu kayak yang Biasanya kayak dia nih, kan dia bikin video itu, komennya dia, saya rela Papa Dali ditukar dengan orang ini. ngapain gitu. Saya juga. Papa Dali dia juga. Ya kan saya ikutan dah. Tapi inilah maksudnya kita tuh masyarakat yang kalau memang terdidik harusnya nggak sampai segitunya Betul sih. ya. Nah biarin lah gitu loh maksudnya. Kalau emang udah Iya. kejadian ya udah kita doakan saja. Iya, Susah selesai sih gitu. gini gitu. Tapi yang paling keren setelah itu, ya jujur ini saya lucu aja sih itu ya. Bawa mic ke tengah pantai itu. Bawa mic ke tengah pantai. Ya betul, oh iya acara. Aku juga bingung tuh gara-gara lihat di TikTok Ada muter lagu Bob Rasta, Marley kan, Bob Marley. Wih. Dengan baju biru kan. Aku nggak tahu nih maksudnya background kan dia dikremasi kan. Ini kremasi. Otakku udah langsung oh Hindu nih. Iya, pikirnya. Ya, karena cepat aja mikir gitu. Lah kenapa pakai dress code biru, nggak ada pakai kaman-kaman Iya, betul, dan betul. rame gitu Iya. loh. Oh ternyata kan dia memang keinginan beliau. Dan itu aneh aja aku. Ini sampai ini ya? Ada di sandal motor. Bisa dulu, nanti tolong kremasiin aku. Pakai dress code biru. Iya. Udah ada tanggal sama jamnya. Saya nggak bisa. Sandal motor. Padahal itu titipan teman maksudnya besok San Mori biru gitu. Mungkin aja. Iya, betul. Namanya wasiat kan emang harus Betul. Iya. gini. Tapi serius bro, maksudnya setelah ini ya hati-hati aja di jalan. Maksudnya orang yang hati-hati juga biasa aja. Iya. Supir-supir driver selamat semua. Benar. Iya. Kalau mau ngebut mending ke Mandalika kan gitu. Betul. Udah ada tempatnya. Ada tempatnya. Jauh, sampai di sana. Demi memuaskan hobi. Iya betul. Bro. Benar. Bisa Aku sih rela ya jauh-jauh biar aku terpuaskan gitu. untuk Mandalika. Benar. Daripada Gitu. di jalan-jalan yang memang Umum, soalnya umum. Wah, berbahaya. parah. Pokoknya kalau udah apa namanya bypass itu sempit bro. Saya kan pernah kuliah di Jogja ya. Sempit. Memang Kuliah di Jogja nih. Kalau Anda yang bisa Itu Untukku ya Iya. sempit. Untuk. POP-nya. Tapi gini. Kalau aku tuh inget di Jogja ya. Jogja. Bypass di Bagus Mantra itu selebar itu ada jalur lambatnya kan. Ada yang di kiri lah. ya. Jogja itu lebih gede lagi dari itu dan memang ada jalur lambatnya dan biasanya sepeda motor memang harus diarahkan ke jalur lambat gitu. Oh. Siput juga Nah ya. kecuali kalau misalnya motor-motor gede yang mau ngebut dia bisa di jalur besar gitu. Oke. Artinya nggak masalah lah lo ngebut di situ dengan kecepatan tinggi karena semua tinggi kan. Iya, Kan iya, bypass Bali ini tiba-tiba bisa ada motor muncul gitu. Iya betul. Benar sih, benar. Belum ada anjing. Iya makanya. Dan yang dia muncul dia salah dia marah. Iya. Nah, Itu lagi tuh. Bahaya. dia muncul dia salah dia Dia marah. marah. Bagus nih. Saking kuat langsung nanti kuat Dia banyak. muncul dia salah dia marah. Anjir. Sangat menjual kadang-kadang.
kalau Nah, emang desa itu tugasku di podcast ini kebetulan loh. Dia banyak dia ngomong tinggal tuh. Jadi dia Tangkap ngomong inti-intinya aja. Tangkap inti-intinya aja. punchline-nya deh, punchline-nya. Makanya kalau kalian nggak undang aku sini sebenarnya nggak masalah. Tapi masalah buatku. pastinya lagi saat yang diundang kayak apa aku juga diajak sana gitu. Podcast beli, Podcast beli. Iya gitu. Oke, tapi setuju secara kebesaran. Ya, Setuju next, apa nih? Jangan di ini lah, maksudnya jangan ngebut gitu. Mestinya pemerintah tuh bikin sistem kayak penyeleksi jeruk di luar negeri, loh, jeruk Mandarin. Jeruk yang kecil-kecil di sini. Nah, Ya. kalau ada top speed sudah di atas 80 langsung tinju, otomatis keluar dari kanan. Jadi nanti aspalnya buka setan. Kasih ide yang lebih bagus soalnya. Terlalu visioner. Menyeleksi jeruk. Tas. Jeruk kecil kentang. Terus langsung dipukul, Dari bawah tanah. langsung ke kremasi. Di depan Starbucks Dewata benar. Wah, ada yang ditinju. Gitu. Solusi yang tidak mungkin diterapkan oleh pemerintah. Benar. Ya, gitulah. Tapi kasino di Bali bagus dah. Lebih bagus Indro sih masih hidup soalnya. Tapi gini sih ya, enggak lengkap rasanya kan Apa tuh? Pak Dendro kan di Bali tinggal. Oh, iya? Ya. Waduh, ampun Pak De. Dimarah. Tapi tadi lihat di Jek Bali katanya udah muncul tuh Mbak Nilo sama Belia Jus. Oh. Udah iya. satu meja tadi itu. Belum nonton sih. Ngomongin kasino. Tapi personal kan opini kan boleh. Gimana kasino di Bali? Best menurutku. Dari dulu gimana? Best. Best tuh. The best. Oh, Maksudnya ya tapi dengan regulasi ya. Ya betul. Kalau misalnya anggap dah kita sambungin ke judi online ya. Judi online ini kan marketnya siapa saja. Ya, Benar. Orang miskin bisa main. Orang miskin bisa main. Orang kaya Bisa juga main. Kalau misalnya kita bikinin itu regulasi, Hah? otomatis yang miskin nggak boleh main. Iya betul. Karena masuk ke sana itu kan pasti ada aturan ini itu Iya. NPWP. betul. Dan Oh, minimal benar. nggak pakai sandal kan Ya, minimal nggak pakai sandal. Itu kasino apa favela? Ada FDC-nya bayar 100 dapat satu drink. Iya. Dapat satu drink. Ladies free. cewek 3 dapat minuman. Wih, Bener. Ya, maksudnya kan jelas gitu loh regulasinya, otomatis kompak. apa namanya? Toh juga itu bisa menguntungkan juga buat daerah yang Oh iya. ngelola. Kayak kemarin Jakarta waktu siapa namanya tuh? Ali Sadikin. Sempat ada. Oh ya sempat dilegalkan. Kan sempet. Itu kan jalan-jalan Jakarta tuh dibikin pakai uang kasarnya uang judi lah. Gitu. Oh ya, yang sudah bagus artinya pajak. Ya. Tapi kalau secara niskala itu lepas gue. betul. Ya itu kan balik lagi. Balik lagi ya. Secara niskala itu kan boleh beropini kan. Kita kan ngomongin yang logika-logika saja. Tapi menurutku gini loh, ketika Nah, sesuatu hal misalkan kita bisa bikin kasino nih. Hah. Ada kasino di Bali. Pas Melas. disembayangin tiap hari. Betul. Sama lah kayak misalkan di tempat biliar gitu misalkan. Iya. Di Melaspas kita bantenin tuh. Kita mengakui bahwa ini ada, ini Biliar. ya, ini ada, ini untuk judi, ini untuk misalkan untuk nanti masyarakat banyak gitu. Menurutku akan netral dia, ngerti nggak sih? Iya betul. Wah panas apa gitu tuh netral. Tapi ya. ada bisa yang jahat kalau punya kasino jahat. Bisa Tak taruh bererong di sini biar ada yang menang hilang uang. kayak gitu. Coba jelaskan bre. Secara algoritma. Kayak bedanya sama di Jakarta. Di Jakarta kan dulu ada kasino segala macam kan. Kemudian dilaknat, dikata-katain, diberi ada ius yang negatif. Iya dikasih. betul. Jadinya ya gitu, letah guminya gitu loh. Iya. Menurutku letah lah Jakarta itu tuh ya. Iya. Tapi kan mantap itu tuh Ali Sadikin bilang. Iya, waktu makanya. apa ini uang haram gitu misalnya. Ya jangan dipakai jalannya. Oh. kan. Oh iya bener. Sebenarnya Banyak orang jalan jinjit semua. soalnya kan fasilitas. Udah kadang itu terluar, Iya. keluar gitu loh. Jadinya kan ius negatif itu udah masuk. Iya, betul. Soalnya kalau kita di Bali itu sabung ayam ada. Iya, sabung ayam ada. Bahkan di pura kan Waladel ada di pura lagi gitu. Kebetulan saya tidak keberatan. Sabung ayam sebelah rumah saya. Sang bangke sampai rumah Pak. Saya tidur. Sang. Jam 4 bro. Ya harusnya lempar dari kamar uangnya ke sama Jam 4 bro. Gesak-gesak pesur. Bos selesai di otak ragen lu bro. Lu semua bawah sadar masuk.
Alarm tuh. Alarm. Pengaruh tajan di samping rumah bahaya aja tuh. Tajen. Gitu. Betul juga. Kalau saya juga lebih ke setuju sih saya, asal diregulasi. Iya, Gitu. Kalau bermanfaat nggak apa-apa, biar Iya. sama-sama jalan aja. Benar. Ya, dan fair juga. bikin daerah istimewa Bali aja udah. Waduh. Saya kira gini loh, kita dulu kan Circle K itu dulu boleh jualan Miras. alkohol kan. Heeh. Ketika mereka nggak boleh, di Bali itu sempet tuh boleh berapa lama, akhirnya mereka juga nggak mau lagi kan. Ya. Ya harusnya regulasinya dibiarin aja gitu Oh, loh. tapi sekarang masih jual jual. bir juga kan masih kan? Ya sekarang jual bir. Masih kok Jual bir sih. masih kan. Iya. Di Indomaret baru nggak ada. Ya Indomaret nggak ada. Yakul ada di Indomaret. Yakul ada. Nah di Sike Ornaminsi ada. organisasi ada. Yang nggak ada itu tanah. Beli tanah nggak bisa. Tanah kuburan. Belum. Gitu. Nasi goreng belum ada di Sike. Kemarin ngobrol sama Yoga Ubin ngobrol apa aja? Yoga. Ya. Konten mania. Konten Konten, mana? ya. Mantap. Trik-trik berkonten biar Dari viral. di mana dia ini? Dari mana dia ke sini? Yoga. Ya, Kesini dia. maksudnya dari mana dia tempat tinggal dia? Oh nggak lucu nggak ada. Gimana kalian ada ribut nih? Enggak ada. Kalau ada kemarin tak kasih alamatnya. Respect sama Yoga Ubin ya. Karena kita pengen ngajak juga ngobrol gitu, pengen ngobrol. Nggak, Gitu. Saka mau pansos saya. Jangan mau nggak, ya gabung walaupun kita nggak kenal, jangan mau dia. Langsung di sini jangan mau ya. Enggak apa-apa kalau emang mau nanti tak kasih tahu Yoga. Iya. Ya, Yoga kalau dia ngonten terus mau dia pasti. Mau ya. Dia. Karena ada yang gitu, karena kreator kan pengen eksis di permukaan ya. Iya. Apalagi yang sudah eksis. Dengan collab tuh mereka untuk stay eksis di permukaan. Ya, ya. Begitu. Kayak ini kan juga eksis tapi di kedalaman gitu. Nggak apa-apa. Terbaik di kelasnya itu lebih baik. Ya, terbaik di kelas. Itu sindiran sebenarnya. Terbaik di kelasnya. Nggak apa-apa. Dirimu ngomong itu ke klub sepak bola tim C paling bawah. Nggak apa-apa. Liga 9. Daripada tidak sama sekali. Betul sih. Daripada tidak sama sekali. Tapi kalau boleh ngomongin podcast, kan punya teman podcast lagi nggak yang lain? Belum ada. Oh baru sendiri. Tapi anak-anak stand up tuh banyak, cuman nggak apa namanya tidak konsisten. Nggak konsisten. Ya, jadi kayak bikin seru-seru ya sibuk gitu. Kalau ini kan memang dibangun tidak menggunakan AdSense. Ah, Oh, gitu ya. Gitu. Warisannya Dharma. siap. Podcast ini juga warisannya Saka. Podcast warisan. Dilema banget soalnya kadang-kadang kita kan apa ya pendengar di Spotify di Noise itu nggak banyak kan. Iya, betul. Memang nggak banyak. Terus kemudian kita bikin trailer di Instagram, TikTok juga nggak banyak. ya. Betul. Jadi untuk mengarahkan mereka denger full tuh jarang banget gitu. Iya, Sulit banget. sama betul. Apalagi kemarin tuh, apalagi jujur aja ya, podcast tuh sekarang tuh udah kayak hanya punya komedi-komedi yang gede-gede. Ya, Kayak semua gitu. bikin dia betul. Jadi kita yang mau masuk ke sana sulit banget, susah banget. Bisa kok, yakin bisa. Ya, Bisa ya. nunggu momentum aja. Momentum betul. Tapi kalau udah dapat momentum langsung males, ya salah Anda. Bali itu kayak dulu manggil mbok-mbok yang gede-gede, karena kan akhirnya mulai politik baru dia rame kan. Iya, kayak kita harus manggil Nah. yang kecil nyok. Ada yang kiri. Kalau undang kabarin ya. Kita hidup saya Podcast apa nih podcast? Oh boleh kita DM dong. Ya, nanti Kita DM dia podcast berbikini. Oh iya, Cari sponsor Quicksilver. Quicksilver 69 slam. 69 Slam dan juga Ripcul. Gitu. Dan apa lagi? Dirimu punya isu yang lain tuh? nggak ada isu dah. Ah, Isu. sudah habis isu. Oh ini Apa? Apa itu? pemilihan gubernur. Oh, ini jangan. aku suka sekali politik. Benar. Sumpah suka sekali. cinta seluruh. Cinta politik. Tapi aku tuh mulai gini nih gara-gara statementnya Giri Prasta yang komentarin helikopter versus layangan. Bukan salah keduanya, yang salah human error. Sebenarnya. Ya kan memang human error. Bener, emang kan kayak bagus boleh ini yang ngambang Ya, gitu di tengah. Gray area. Gray area tuh human error, semua ada human. Kecuali yang main layangan ternyata bojong. Berarti pilihnya itu monkey error. Bukan human error. Makanya NASA ngirim monyet biar bukan human error. This is not human error. This is stupid fucking monkey error. Goblok.
Ya, itulah akhirnya Yuri Gagarin yang berangkat. Ya. Waduh. Bisa ke sana. Ya. Tapi kalau boleh sebutkan harap dari masing-masing aja ya. Iya, betul. Nih Harapan- podcast gini ya, kontennya podcast gini. Tadi kita kirim aja langsung. Harapan buat pemimpin yang baru nih. Oh, kalau saya harapan saya karena saya di pariwisata ya. Iya. Biar banyak penyerapan tenaga kerja di pariwisata. Karena memang saya tuh kelihatan vokal kalau di pariwisata. Karena saya memang ke situ arahnya. Nah, saya mau jadi menteri pariwisata. Ya. Saya salib Anda Sandiagono. Hah? Si Dadi? Dadi. Ini isunya nanti Helmiah ya isunya. Helmiah ya? Ya isunya. Saya salib Anda. Berikutnya. Iya. Kuis siapa berani? Kita harus bikin kuis. Bikin. Ya, siapa jago? Sekarang langsung bikin kuis. Sekarang langsung bikin kuis. Ya gitu aja kayak. Itu pokoknya pariwisata penyerapan tenaga kerja biar lebih banyak karena kalau menurut saya yang kerja lama di hotel tuh orang Bali tuh belum menguasai Bali di dunia pariwisata. Lebih banyak penyerapan tenaga itu dari luar Bali. Terutama yang tidak vokasional, artinya yang level manajemen karena ada kecenderungan orang Bali tuh kayak mau naikin cukup gitu loh. Orang itu sih bisa harus orang Bali yang memimpin bro, kita di Bali. Itu boleh investasi dari asing tapi kita yang mengelola. Gitu. Karena kalau sumber daya manusianya sudah berkembang di Bali bagus, bikin bermanfaat buat masyarakat tuh gampang ketika ada modal gitu. Gitu bro. Ya, tepuk tangan buat Dharma. Ya. Oke guys, itu ya tadi. Gitu. Saya pokoknya pariwisata. Siapa gubernur yang menggaungkan pariwisata? Saya pasti coblos. Ekornya dikit. Ekor gubernur berekor. Nah, Anda sebagai orang yang mau jual tanah apa? Jual tanah warisan. Dalam peraturannya supaya bisa dimiliki warga asing. Enggak. Gini sebenarnya pemimpin Bali tuh kalau dari sudut pandangku ya harusnya tuh mereka punya visi dan ide pertamanya. Wih, mantap. Nggak kayak sekarang misalnya For Bali kan gitu loh. itu udah for Bali. Banyak Bali 1. Bali satu nggak ada visinya gitu loh. Kan kita harus ada visi tujuannya mau ngapain gitu. Kayak sekarang di Canggu Prerenan tuh kan udah kayak yang sebenarnya lahan hijau dulunya tuh tiba-tiba jadi lahan wisata semua. Nanti semua langsung ke barat negara, Banyuwangi semua jadi Masuk pariwisata Bali. Masa Banyuwangi? Masuk pariwisata Bali. Aku bisa jadi. Nyambung pembangunan villa. Memang jembatan tidak jadi villa. Sampai Banyuwangi. Nah, jadinya harus punya grand plan-nya gimana. Misalnya di Badung nih. Di Badung misalnya villa tamu nginep, habis gitu Tabanan suplai pangannya, sapi, padi, habis itu jam berana kalau sampah pun nggak apa sebenarnya kebagian pengolahan sampah. Maksud Anda kabupaten saya jelek? Wah, tidak, bagus banget. Hanya masyarakat yang memiliki Karena dekat kalau pedo sampai kirim ke Jawa. kan. Nah itu karena kan kalau pengelolaan sampah daur ulang tuh biasanya deket di Surabaya sama Madura gitu. Kalau ke negara dilempar jadinya tuh nanti ada sampahnya diolah sana yang bisa dijual lempar ke Surabaya Benar, gitu. Lebih ke pemerataan ya. Keren banget. Iya. Silakan. Aku setuju sih sama. Ya itu bagus tuh, maksudnya salah satu ide yang bagus tuh gitu loh. Jadi kayak maksudnya sekarang ini kan kita dimonopoli oleh Badung lah ya. Bali ini kayak tapi Bares udah Badung. Di luar kebaresannya. Di luar kebaresannya gitu. Tapi kan dia yang modelnya kayak yang punya uang paling besar ya. PAD terbesar dibanding daerah-daerah lain gitu. Betul. Karena kan memang kayak kesini ke Bandungnya di bawah gitu. Padahal banyak daerah-daerah lain punya potensi. Kayak tadi dibilang tuh kan kayak misalnya di Gianyar difokusin buat apa, di Bangli difokusin buat apa. RSJ Bangli banyak. Boleh, nggak masalah apapun itu. Yang penting setiap daerah tuh memang punya potensi itu yang dikembangkan potensinya gitu. Jadi kan terbagi. Selain itu kalau aku menyanggah dari Dharma nih. Kalau aku malah yang tidak terlalu ke pariwisata, karena udah terlalu lama gitu loh. Maksudnya kayak apalagi orang-orang tua lah pada umumnya yang memang dulunya di pariwisata itu nyekokin anaknya pariwisata gitu.
Padahal kan kita udah belajar dari COVID kemarin karena mayoritas orang kita pariwisata, nanti kita mati nih dunia nih misalnya kayak ada kasus apa gitu. Ya udah kita bakal gini karena kita nggak ada sektor lain yang kita giniin gitu. Aku sih lebih ke industri ya. Industri apa tuh? Kira-kira? Apapun, misalnya kayak pertanian. Boleh pertanian kreatif, misalnya industri kreatif. Tapi bisa aja kalau diregulasi dengan baik. Ya, lendir bekecot. Jadi nggak ada masalah. Kayak misalnya Denpasar sekarang ada misalnya kan lagi fokus ke smart city gitu misalnya. Itu kan bisa digitali Denpasar. Iya, betul. Jadi kebagi. Toh kalau misalnya pariwisata mati masih ada sektor lain yang bisa ngedepin Bali. Setuju. Kalau all pariwisata ya goodbye lah Bali nanti. Bisa. Benar. Betul. Silakan. Beli. Ya, saya setuju dengan gitu. Callback terus. Nggak sih sebenarnya kan kalau melihat sejarah tuh ya Denpasar tuh pernah punya UMR yang sama dengan Jakarta. 12 tahun yang lalu. Oh, berapa tuh UMR-nya? 1,8 per bulan. Oh, waktu tahun 12 tahun. 2012 lah. Oh, hampir sama dengan Sebelum Jakarta. Pak Jokowi masuk jadi gubernur. Pak Jokowi masuk langsung naik 2 kali lipat. Di Jakarta. Oh, karena memang potensinya Jakarta tuh gede banget kan dibanding kita. Cuma sekarang kan kita tuh kayak ketinggalan banget dan sehingga apa yang dipunyai Jakarta tuh kita nggak punya gitu. Kayak industri misalkan atau apa gitu. Itu kayak nggak pemerintah daerahnya terutama yang provinsinya nggak mau turun langsung kayak gitu. Saya kan yang pertama itu kan ya itu ya upah pekerja itu harus sejahtera juga, mereka orang Bali juga gitu. Bayangin orang di luar, orang pendatang misalkan dia dapat UMR 2,7. Mereka tuh nggak mikir Banten, nggak mikir sana, nggak mikir kita tuh perlu gitu loh terpotong dengan itu gitu. Jadi istilahnya untuk orang Bali ya. Untuk orang Bali ya khususnya gitu. Tapi kalaupun memang nanti gaji yang sejahtera pun merata ke semuanya nggak masalah, kita kan nggak punya beban gitu. Terus kemudian infrastruktur tentang macet lah, sekarang udah macet di mana-mana kan. Bener sih, parah banget dah. Jujur aja tadi tuh aku lihat yang di kerobokan yang ada sayap pesawat tuh loh. Oh iya. Dan di mana-mana pun ya jujur ya, ternyata pengendara kita tuh emang benar-benar kurang ajar sebenarnya, jujur aja. Gimana dulu? Jadi misalkan kan penempatan nih, lampu merah di sini. Yang di belakang tuh nggak mau sabar, dia ngambil jalur lain itu tuh harusnya kalau bisa tilang lah semua tuh. Iya betul. Jujur aja Kan polisi udah nggak boleh jaga sekarang, nggak boleh. Makanya itu jadinya kan kesel banget ngeliatnya. Makanya waktu itu aku kayak yang pernah kejadian di pertigaan Angan Tako itu loh. Jadi aku datang dari Badung ke Denpasar di pertigaan Angan Tako. Mereka semua pada udah penuh jalan. Menunggu mau nyalip. Iya, kita kan nggak bisa nih. Akhirnya aku turun, nggak turun sih, karena aku di depan aku Turun, yakin, tak teriakin. Minggir kalau saya nggak maju, ini nggak jalan semua, kayak gitu. Nah, akhirnya mereka maksa banget lah, akhirnya turun ke belakang. Ada yang balik dari belakang lagi, kan memang begitu akhirnya. Iya betul. Ya memang dari kita juga sih, masyarakat kita juga sih gitu. Terus kemudian ya itu seperti tadi yang kalian bilang itu kan kita punya blueprint lah. Ini bagian sektor ini, bagian sektor perkebunan apa gitu. Dibikin sejahtera masing-masing, disubsidi gitu kan bisa sebenarnya. Tapi aku yakin orang-orang yang terpilih itu sebenarnya udah punya blueprint. Cuma kan ada ini itu. Iya, itu yang bikin Itu. Nggak jadi. Betul. Macam-macam kepentingan banyak orang lah, kepentingan lah. Cang pidan dukung si, cang pidan dukung si, gitu lagi. Cang harus kiri, susah. Cuma tim sukses yang sukses. Belum tentu. Saya pengen cerita cuma jangan ada serius. Oh, itu ada lagi. Di podcast beli. Bongkar rumah sendiri. Bongkar. Dan ini sih juga sih sebagai orang Bali juga sih kadang-kadang lihat mental teman-teman kita juga sih kayak tadi kan bilang kayak ya harus pariwisata lah, tentunya berangkat ke Persian gitu kan. Akhirnya yang di Bali diisi sama pendatang marah juga gitu. Benar. Ya makanya jujur aja aku di X itu udah berapa kali diserang sama orang tentang bagaimana perilaku kita sebagai pelaku pariwisata katanya lebih sinis ke domestik dibandingkan dan pemuja bule gitu loh. Kalau ada bule masuk ke ini. Satu kalimatku yang baru aku dapat, semua pekerja di Bali itu belum tentu orang Bali. Betul, itu juga betul. Iya, belum tentu orang Bali. Iya, jujur aja. Kenapa kita orang Bali udah sadar diri kok. Kalau misalnya kita mau
istilahnya pariwisata jalan kita harus hormati semua kan. Iya. Tapi ada beberapa orang-orang oknum lah bilang lah, yang memang kerja ya sebagai pariwisata mungkin pelayanannya kurang baik ke domestik. Iya. Atau mungkin tamunya kadang-kadang betul. merasa jadi raja gitu kan. Kalau saya lebih ke yang kedua nih, tamunya pasti. Karena kita ngadepin India ya paling sering ya kayak gitu ya. Kayak India kan bule juga. Domestik tuh juga kayak misalnya aku adalah salah satu orang yang paling menentang wisata halal juga. Wisata halal kan rame banget tuh kan. Wisata halal. Tahu kan wisata halal kayak gimana rencananya? Jadi minum air zam-zam. Wow. Tapi satu hal yang harus kita tahu, mereka lebih takut makan babi sih sebenarnya dibanding yang lain. Wow. Bagus. 3 miliar buat ngejat saya ke kamar, wow. 3 miliar bro. 3 miliar. Iya. Lebih baik saya masuk surga gratis. Masuk surga gratis. 3 miliar. Itu benar tapi banyak sih bro berarti PR nih ya, buat banyak, Bali 1. Ini kayaknya 2 episode nih kayak nih. Iya, nanti next kita bahas di podcast Beli menjurus politik, kita rebranding menjadi podcast politik biar ngomong aman. udah 50. Oke lah. Di podcast Beli lebih aman soalnya. Oh. Karena nggak ada videonya. Oh iya. Di sini ada video yang nonton. Kalau ngingetin mukanya. Gila. Oke lah, terima kasih podcast Beli. Terima kasih podcast Maluja. Follow apa? Apa ya follow? Podcast Beli di TikTok. Podcast Beli di TikTok, Instagram, Noise sama Spotify. Dirimu apa? Akun personal? NGRH Saka. Oke. Terus @Gosendra. Oke, saya Satria. Saya Dharma. Saya Agus Hendra. Saya Beli Saka. Apa ada? Closing. Terima kasih sudah menonton podcast Maluja episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Maluja episode selanjutnya. Terima kasih.